wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat dan karunia-Nya, berkat inayahnya. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang tentunya dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati orang tua kami, guru kami Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi dan juga Al-Ustaz Salahuddin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau ini, Allah limpahkan rezeki daripada beliau-beliau ini. Yang kami hormati Al-Habib Al-Habib Alwi Al-Habsyi, Al-Habib Haikal Al-Habsyi dan juga Al-Habib Idrus Al-Habsyi. Yang kami hormati pula Jamil Habaib wal Masyayikh wal Asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan juga penghormatan terbesar untuk hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam Jumat kali ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, yaitu pembacaan kitab, kita sedikit membahas atau mengingatkan antara satu dan lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dengan begitu nyamannya duduk dalam masjid yang dipenuhi oleh kipas angin. Kita dengan begitu tenangnya duduk di dalam masjid ini dalam rangka membaca maulid dan juga mendengarkan pembacaan kitab dan juga ceramah-ceramah tanpa ada ketakutan sedikit pun. Alhamdulillah kita tidak lama lagi akan bertemu dengan Lebaran Haji. Pasti kita semua di sini sudah menyiapkan kurban-kurban kita untuk di Lebaran Haji. Kita semua tentunya dengan begitu gembira, dengan begitu senang akan menyambut Lebaran Haji tersebut. Akan tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang? Beberapa hari sebelumnya kita mendengarkan kabar bahwasanya Israel laknatullah alaih menjatuhkan bom dengan ratusan ton ke Palestina, yaitu ke tempat pengungsian masyarakat Palestina di Rafah. Apa yang harus kita sampaikan? Tentu saja kita sekarang sudah mulai ada kelonggaran dalam bentuk boikot yang ada. Kemarin dengan begitu kerasnya kita melakukan boikot. Kita boikot ini, boikot itu, boikot ini, boikot itu. Akan tetapi lama-kelamaan mulai ada kelonggaran. Beberapa kali saya lewat di depan, saya melewati KFC, McD yang ada. Ada orang-orang Islam, orang-orang Muslim, ada yang bercadar, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai kopiah, makan di dalamnya. Mereka tidak tahu makannya mereka itu adalah pemberian uang untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina sana. Ini tanggung jawab kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad. Saudara kita terbantai di sana, akan tetapi kita tetap membantu Zionis Israel untuk membeli persenjataan mereka yang ada. Jadi marilah kita sama-sama saling mengingatkan untuk tetap keras dalam hal boikot memboikot. Kita mempunyai daftar list pemboikotan tersebut. Kita harus keras kepada diri kita sendiri untuk memboikot hal-hal yang bersangkutan dengan Israel. Mungkin sebelumnya kita memang sering memboikot, akan tetapi lama-kelamaan kita ada kelonggaran. Di antara kita mungkin ada yang sudah makan di sana, mungkin ada yang kembali berbelanja di sana, mungkin ada yang kembali membeli hal-hal yang diboikot sebelumnya. Bagaimana kira-kira, siap kita untuk memboikot kembali? Siap? Takbir.
Untuk itu kita kembali lagi kepada rutinitas kita pada malam Jumat ini, yaitu pembacaan kitab yang akan dipimpin oleh Al-Habib Alwi bin Zain Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah istiqomahkan kita di malam hari ini. Kembali kita ingin mendengarkan nasihat daripada nasihat yang diberikan oleh Imam Ghazali, yang ditulis oleh beliau di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Setelah kemarin pembahasan tentang 3 penyakit hati yang sangat besar yang ada di dalam diri seseorang, yang apabila ada penyakit tersebut di dalam diri setiap individu kita, maka itu yang akan mencelakakan kita, yang membawa kita kepada kebinasaan dunia kita dan akhirat kita. Kemudian Imam Ghazali berkata setelah pembahasan tentang 3 penyakit tersebut, beliau bilang wal akhbar fil hasad wal riya wal kibir katsira. Kabar atau hadis atau penjelasan tentang hasud, tentang riya, tentang kesombongan banyak sekali. Wa yakfika minha haditsun wahid jami'. Kata Imam Ghazali, cukup satu hadis yang jami', satu hadis yang mencakup semua penyakit-penyakit hati yang akan beliau sebutkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibn Mubarak dengan sanadnya. Nah, hadis tersebut, ini hadis ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis maudhu. Tapi ini hadis dhaif yang Imam Ghazali yang kita bisa pakai untuk menasihati diri kita. Tapi hadis tersebut sahihul makna, maknanya merupakan makna yang sahih, makna yang sangat disetujui. Di dalam hadis tersebut, hadisnya sangat panjang. Hadis yang mana Rasulullah menasihati sahabatnya, yaitu Sayyidina Muaz bin Jabal. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menasihati sahabatnya Sayyidina Muaz. Rasulullah berkata, "Ya Muaz," datang seseorang kepada Sayyidina Muaz. Dalam hadis ini datang seseorang kepada Sayyidina Muaz dan berkata, "Wahai Muaz, haditsni hadisan sami'tahu min Rasulillah." Ada seorang datang kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia berkata, "Wahai Muaz, berikan saya hadis satu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa baka Muaz. Kemudian Sayyidina Muaz langsung menangis. Ketika dimintai tentang hadis Rasulullah, dia menangis. Hatta dhanantu annahu la yaskut. Saking menangis sampai saya mengira dia itu tidak akan diam, kata orang tersebut. Summa sakata. Kemudian Sayyidina Muaz diam dari menangisnya. Kemudian dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muaz, inni muhadditsuka bihaditsin." Wahai Muaz, Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Muaz, "Wahai Muaz, aku akan berucap kepada engkau satu hadis. In hafidtahu nafa'aka." Jika engkau menghafal hadis ini, jika engkau menjaga hadis ini, akan memberikan manfaat untukmu. Wa in anta dayyatahu wa lam tahfadhu in qata hujjatuka indallah yaumal qiyamah. Jika engkau tidak menghafalnya, jika engkau membiarkan menelantarkan hadis ini, terputus hujahmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Muaz, innallaha khalaqa sab'a amlak qabla ay yakhluqa samawati wal ard." Ini hadis panjang. Kita ringkas hadis tersebut yang intinya di situ Sayyidina Muaz diceritakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah jadikan setiap malaikat tersebut menjaga pintu-pintu langit yang 7. Jadi malaikat yang 7 tadi Allah jadikan menjaga pintu-pintu langit yang 7. Min hina fatas'adul hafadha bi amalil abdi min hina yusbi ila himna yumsi. Kemudian amalan kita yang sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwa saja amalan kita dibawa, diangkat, di store kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pagi dan setiap sore. Amalan kita di store kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu nur kanuris syams. Amalan yang dibawa, amalan yang kita lakukan setiap hari di store. Karena amalan ini ada namanya setoran. Kalau kita setoran harian, setoran mingguan, ada setoran bulan, ada setoran tahunan. Kalau setoran harian itu setiap pagi dan sore, setiap subuh dan setiap asar. Yata'aqabani fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Itu hadis setoran pagi dan sore.
Ada setoran mingguan, setengah setoran mingguan, yu'rad alayya amal ummati yaumul isnin wal khamis. Di store kepada Nabi, di store kepada Allah amalnya kita itu hari Senin dan hari Kamis. Itu setoran mingguan. Ada setoran tahunan, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Itu setoran tahunan gitu. Jadi ini di setiap hari amalan kita di store, diangkat ke langit. Itu amalan ibadah kita seperti cahaya, diangkat ke langit. Lahu nur kanuri syams. Cahaya seperti cahaya matahari. Tapi sampai di langit ke pertama amalan tersebut, zakathu wa katharathu. Oh, yang membawa amalan kita, malaikat yang membawa amalan kita ini membangga-banggakan, membanyak-banyakan ini amal ini. Masya Allah, ini orang banyak amalnya, zakathu banyak, bagus amalannya. Fayagulul malak al-muwakkal bihalil hafadhah. Tapi malaikat penjaga langit pertama, langit dunia, namanya langit dunia, langit pertama, mengatakan kepada malaikat yang membawa amalan tersebut, ini amal, lempar kepada orangnya kembali. Kenapa? Fa ana sahibul ghibah. Saya ini sahibul ghibah. Saya ini sahib malaikat ghibah, malaikat yang ditugaskan untuk melihat amal ghibahnya seseorang hamba. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan kepada saya untuk tidak menaikkan amal yang mana orangnya ada ghibah ke di dalam, orangnya tersebut suka menggibah. Tidak diperintahkan oleh Allah untuk melewatkan amalan orang tersebut sahibul ghibah, orang tersebut suka ghibah, maka amalan tersebut tidak naik ke langit yang kedua. Kemudian ada amal yang lain, summa ta'til hafadha bi amal salih min amali abid faqad zakatu hatta tablugh ila sama'i sani. Ada amal yang kedua, amal yang lain dibawa oleh malaikat. Malaikat membawa amal tersebut, amal yang begitu banyak. Kemudian dia lewat di langit pertama, orangnya bukan sahibul ghibah, maka lewat sampai ke langit kedua. Malaikat tersebut bilang, lemparkan amal ini kepada hamba yang mengerjakannya. Kenapa? Fa ana malakul fakhr. Saya ini malaikat ditugaskan untuk fakhr, orang-orang yang membangga-banggakan, orang-orang yang ada sombong di dalam hatinya. Amarani Rabbi an la da amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakhir ala nas fi majalisihim. Ini orang suka berbangga-bangga, ini orang suka sombong atas orang-orang, atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya lempar terus. Jadi langit kedua sahibul fakhr, malaikat ketika tidak naik amalan kita sampai langit ketiga kalau di dalam hati kita masih ada kesombongan, masih ada bangga kepada orang-orang lain, atas orang-orang lain. Kemudian begitu juga langit yang ketiga. Langit yang ketiga tadi fakhr, bangga. Langit yang ketiga sombong. Tadi beda. Tadi yang fakhr, orang yang berbangga-bangga, ini yang orang yang di dalam hatinya ada sombong, maka tidak naik amalnya dari langit yang ketiga. Begitu langit yang keempat. Langit yang keempat ujub. Amalan yang di dalam hati orang tersebut ada ujub, maka amalan tersebut tidak naik lewat langit keempat. Jadi begitu. Yang kelima, kemudian kata di dalam hadis tersebut, yang kelima ini amalannya sudah seperti katanya tazufuhul malaika ka'annahul arus. Dia lewat saking banyaknya, saking bagusnya ini amal, tazufuhul malaika. Tazuf itu diikuti, dirombongi oleh malaikat, dizaf, dipawai, diarak oleh malaikat. Ini amalan diarak oleh malaikat, ka'annahul arus, akan dia pengantin ini amal. Lewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat langit ketiga, lewat langit keempat, lewat. Tapi di langit kelima, kata malaikat, ini amalan lempar sama orangnya. Kenapa? Ana malakul hasad. Ini orang suka hasud, lempar kembali kepada orangnya. Begitu terus sampai langit yang keenam. Orang tersebut tidak ada rahmat di dalam hatinya. Fa innahu la yarham insan qat min ibadillah. Lempar karena orang tersebut tidak ada rasa rahmat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai langit yang ketujuh. Amalan tersebut dikatakan lempar karena apa? Dijaga oleh malaikat. Riya. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah riya, dilempar kepada wajah sahibuhu. Gitu. Jadi tidak akan lewat amalan kita kalau ada di dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit tersebut. Jadi ini kesimpulan daripada hadis tersebut. Sampai di hadis di akhir penghujung hadis tersebut, bahwasanya amalan tersebut lewat terus, lewat sampai di hadapannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi seperti itu. Kemudian sampai amar tersebut lewat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis yang begitu penting, yang begitu mengumpulkan hal-hal yang mana agar kita menjauhkan penyakit-penyakit tersebut. Karena itu semua penyakit-penyakit tersebut itu yang mencegah diterimanya amalnya kita dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih ada kesombongan, tidak ada rahmat, masih ada ingin riya, masih ada ujub di dalam hati kita, kita bersihkan sebisa mungkin, sekuat mungkin. Kita paksakan diri kita, kita bersihkan diri kita agar hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit yang tadi, penyakit-penyakit yang menjadi hijab, penyakit-penyakit yang menjadi tertolaknya amal kita. Kemudian Sayyidina Mu'az ketika mendengarkan hadis tersebut, Sayyidina Mu'az menangis, "Ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'az." Sayyidina Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, engkau Rasulullah, amalanmu pasti bersih, pasti terjauhkan dari segala itu, tapi saya Mu'az, manusia, bagaimana? Fa kaifa li bil khalas? Bagaimana saya bisa khalas? Bagaimana saya bisa selamat dari penyakit-penyakit tersebut?" Kata Sayyidina Mu'az. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadi bi." Ikuti saya, kata Rasul. Ikuti saya. Kalau kita lihat ini niat lakukan amal apa yang kita lakukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat kita jauh daripada riya, hal-hal yang seperti itu. Kenapa kau melakukan ini? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah. Niat mengikuti itu menjauhkan kita daripada hal-hal riya, ujub. Kenapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'az. Walaupun amalmu itu ada cacatnya, tapi dengan mengikuti, niat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Mu'az. Ini juga hal-hal yang membuat kita selamat dari itu. Fahfat lisanaka minal waqi'a fi ikhwanika min hamlatil Qur'an. Kata Rasulullah, jaga lisanmu minal waqi'a, dari menusuk, dari mencela orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, orang-orang yang mengetahui ilmu, orang-orang para ulama, jaga lisannya. Jadi karena sepakat ghibah seorang muslim itu dosa besar, apalagi ghibah orang-orang ulama. Summul qatil, kita menggibai, mencela, menghina ulama, orang-orang saleh, itu sum qatil. Itu bisa yang membunuh, bisa yang merusak diri kita atau keturunan kita. Jadi hati-hati. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang mengganggu, siapa yang mengidza, menyakiti waliku, saya berikan pengumuman kepada dia bahwa saya berperang dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi. Makanya kata ulama ini ditakutkan, mereka yang menyakiti para ulama, mereka yang menyakiti orang-orang saleh, ditakutkan mereka meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena apa? Berperang melawan Allah. Jadi kata Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Mu'az, jaga lisanmu min waqi'a fi ikhwanika min hamalatil Qur'an. Orang-orang yang penghafal Al-Qur'an, para ulama, jaga lisan kita. Sudah. Kita termakan slogan-slogan yang dibawa oleh orang kafir. Oh, bebas berpendapat, bebas berkata apa-apa, kata apa-apa. Akhirnya kita berkata menjelekkan para ulama kita sendiri. Ini slogan orang kafir yang mereka pakai untuk menutupi kejelekan mereka. Mereka sendiri tidak mengatakan, tidak membiarkan masyarakat mereka berkata sembarangan. Kalau kita sudah berkata tentang kayak tadi, Palestina di sana sudah dikeluarkan dari pekerjaan, sudah dikeluarkan dari ini, di penjara, di ini. Mereka yang membawa slogan, oh bebas berbicara. Makanya Habib Alil Jufri mengatakan di dalam perkataan beliau apa? Insaniyatuhum tahdimul insaniyah. Hak asasi manusia, slogan yang mereka bawa, hak asasi manusia itu menghancurkan rasa kemanusiaan kita. PBB yang mereka bawa, slogan PBB yang mereka bawa itu yang menghancurkan negara kita, bukan menyatukan negara kita. Itu slogan yang mereka pakai untuk menutupi kejelekan mereka. Tidak ada slogan yang paling indah, slogannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak asasi manusia mereka itu yang menghancurkan kemanusiaan kita. Hak-hak perempuan mereka itu yang merusak perempuan-perempuan kita.
Mereka ingin menutupi slogan tersebut. Mereka merusak perempuan mereka. Mereka merusak mereka, akhirnya mereka buat slogan. Ini permainan akal. Karena kata orang apa? Kalau ente mau selamat, tuduh duluan. Ente mencuri, ente mau selamat, ente tuduh duluan orang. Biar apa? Biar ente lepas dari tuduhan. Itu seperti itu mereka pakai slogan. Jadi itu yang mereka sebarkan sekarang. Itu kelicikan mereka. Itu permainan, ini ghazwal fikir. Bukan perang sekarang ini, perang pemikiran. Kita dijajah oleh pemikiran kita. Kaum muslimin dijajah hatinya, dijajah pemikiran mereka. Kalau kita sudah terjajah pikiran, terjajah hati kita, kita tidak bisa apa-apa. Anggota tubuh ini ikut sama hati, ikut sama pikiran. Tapi kalau pikiran kita masih tidak seperti orang-orang Palestina, mana pikiran mereka terjajah? Tidak. Akhirnya apa? Jasad mereka menentang untuk tidak terjajah. Tapi kalau pikiran kita terjajah, jasad kita ikut. Di zaman dulu, zaman Belanda di sini menjajah, zamannya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pikiran mereka tidak terjajah, walaupun jasad mereka tidak terjajah. Akhirnya mereka menentang penjajahan tersebut. Tapi kalau kita sudah dijajah pikiran kita, dijajah hati kita, jasad kita ya terjajah juga. Karena ini pikiran. Jangan kita kasih pikiran kita sama orang kafir. Jangan kita kasih hati kita sama mereka. Kasih sama ulama, kasih sama orang soleh. Mereka perbaiki hati kita, mereka perbaiki pikiran kita, agar kita berpikir seperti pikirannya Rasulullah, agar hati kita sama seperti hati yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini slogan mereka. Oke, bicara apa yang engkau mau. Akhirnya kita bicarakan ulama kita jelekan ulama kita. Mereka tidak bisa seperti itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu dengan slogan-slogan yang mereka bawa. Slogannya Rasulullah lebih indah, lebih bagus, lebih membuat kita menjadi manusia. Rasulullah mengajarkan kita memanusiakan manusia, bahkan menghormati hewan. Tidak ada yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata dunia mulai terbuka dengan adanya kejadian-kejadian ini. Semoga Allah bebaskan Palestina, Allah menangkan mereka, Allah hancurkan Israel, Allah menangkan Islam. Walau karihal kafirun. Ini janji Allah yang akan tersebar, yang akan terlaksana, mau tidak mau, suka tidak suka. Walaupun mereka kemajuan teknologi semakin tinggi, tapi ketahuilah janji Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firman, liyudhirahu ala dini kullih, liyudhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allah akan tampakkan ini Islam walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walau orang musyrik, orang kafir, orang musyrik tidak mau, Allah tampakkan. Ini janji Allah. Mereka punya teknologi, tinggikan, tapi janji Allah tidak akan berubah. Apapun benteng kalian pakai, benteng kerajaan apa yang kalian pakai, kekuasaan apa yang kalian pakai, teknologi apa yang kalian pakai untuk menghancurkan Islam, tapi lihat janji Allah. Lihat itu. Walau karihal musyrikun liyudhirahu ala dini walau karihal musyrikun. Itu tidak akan hilang. Itu tidak akan mungkin tidak terlaksana. Pasti terlaksana. Kata Rasulullah kepada putrinya, putri yang paling beliau cinta, ma min baitin madarin wala wabarin wala hashabin illa dakhalahu dini abiki biizzin azizin au bidhillin dalilin. Rasulullah berpesan kepada putrinya yang paling beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Fatimah, tidak ada rumah, baik rumah dari kayu, rumah dari batu, rumah dari tanah, kecuali agama ini akan masuk ke dalamnya. Lihat, ini Rasulullah. Kita tinggal tunggu. Kita tinggal tunggu saatnya, kita tinggal tunggu waktunya. Yang penting kita ketika waktunya kita dalam keadaan masuk Islam dengan izin azizin. Jangan kita dalam keadaan dhillin dalilin. Kita tunggu janji Rasulullah. Ini dunia sudah teratur, ini dunia Rasulullah sudah ceritakan semua apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Maksudnya jalannya dunia ini sudah diatur sampai hari kiamat nanti. Tinggal kita bagaimana jaga diri kita, jaga Islam kita, jaga keluarga kita, jaga keimanan kita, sehingga waktu tersebarnya agama tersebut kita termaksud orang-orang yang menyebarkan agama tersebut, termaksud orang yang kokoh di dalam agama tersebut, termaksud orang-orang yang menolong agama tersebut, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Insyaallah kita menjadi orang-orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka, Allah bebaskan mereka, Allah hancurkan musuh mereka, Allah
Allahumma shattit syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma qallil adahum, Allahumma waj'alhum fil ghabirin ya Allah, wa la tuballighum murad wa naruhum tusbih rahmat bikafha ya insat wallahu fi khallu aibin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Syukran Habib. Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan bahwasanya amal ibadah kita akan melalui tes-tes yang ada. Ada 7 tes, 7 tingkatan langit. Di antara kita dites daripada hasud, kita dites daripada ghibah dan lain sebagainya. Dan semua tes tersebut adalah penyakit hati. Maka dari itu kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikan dan membersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat yang buruk tersebut. Dan juga tadi dikatakan oleh Habib Alwi, marilah kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Terkhususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa bulan terakhir sampai hari ini pun ada beberapa banyak kasus-kasus narkoba atau narkotika yang telah tertangkap oleh polisi. Ternyata Kota Palu ini salah satu tempat sabu pengedar atau jual beli sabu terbesar, salah satunya di Kota Palu. Mungkin kita semua tahu, tidak perlu disebutkan di mana tempat-tempatnya. Oleh karena itu kita harus saling mengingatkan, khususnya kepada anak muda. Jangan sampai kalian mendekati hal-hal tersebut, karena narkoba itu bakal merusak otak dan bakal merusak generasi muda Indonesia. Khususnya juga kepada orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari kita sama-sama menjaga generasi muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak. Ini narkoba sudah kronis di Kota Palu karena sudah terlalu besar, terlalu banyak jangkauan jaringan, terlalu gampang dijual belikan. Sampai-sampai mungkin polisi kesusahan menangkap atau kerjasama, tidak tahu juga. Selanjutnya kita akan masuk kepada tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Haikal bin Zaid Al-Habsyi alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Mattasalatil uyun bin nadar, tazakhrafatil arduna bil madar, wa hajja hajjun wa atamar wa labba wa halal wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al jari, wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmatnya, hidayahnya, taufiknya, atas umur yang panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali hadirkan kita di tempat ini guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, Allah masih ringankan lidah kita untuk senantiasa menyebut namanya, untuk senantiasa mengingat kepadanya. Bahkan walaupun lisan kita ini telah banyak berbuat kesalahan, berapa banyak di antara kita yang lisannya telah dia gunakan kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, entah itu al-kadhib, berbohong, ataupun ghibah, ataupun namimah dan lain-lainnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan lisan ini untuk senantiasa menyebut namanya. Maka yang kita minta kepada Allah agar tetap Allah ringankan lisan kita untuk senantiasa menyebut namanya, bahkan ketika Allah tutup akhir hidup kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tutup umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan ini kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah,
satu daripada bulan Ashhurul Hurum, satu daripada 4 bulan Allah yang haram, bulan yang mana kita diminta oleh syariat, kita dituntut oleh syariat untuk memperbanyak lagi daripada ibadah, daripada amal saleh, daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang haram tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sebentar lagi kita akan menyambut 10 hari termulia daripada hari-hari hidup kita di dunia. Ashrul Awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, yang mana di antara sifat orang-orang yang beriman itu banyak mengingat Allah, khususnya di ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah diketahui. Kata para mufassirin, sebagian mufassirin mengatakan ayyamil ma'lumat ay ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang anak Adam, seorang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Al-Quran, tidaklah amal yang paling baik yang mereka lakukan lebih baik daripada amal-amal yang mereka kerjakan di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kemarin sudah pernah kita sebutkan bahwasanya dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya 1 hari daripada hari-hari 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah itu fadilahnya seperti beramal di 1000 hari. Wa ahtasib yaumal arafah fi 10,000 yaum. Dan saya, kata beliau, menyangka bahwasanya kemuliaan hari Arafah itu seperti 10.000 hari. Ini hari-hari yang sudah Allah berikan kepada kita, ini hadiah. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal yang bisa kita kerjakan, di antaranya berpuasa, di antaranya juga yang disyariatkan kepada kita atau yang disunnahkan, kata para ulama, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang melihat kepada hewan-hewan ternak, entah itu kambing ataupun sapi dan lain-lain, disunnahkan untuk bertakbir Allahu Akbar. Juga bagi yang Allah lapangkan rezekinya, yang mau berkorban di hari lebaran, entah hari lebaran ayyamil Id atau hari tasyrik, maka dianjurkan atau disunnahkan bagi dia untuk tidak memotong lagi rambutnya, untuk tidak memotong kukunya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai hewan kurbannya disembelih, kemudian memotong daripada rambutnya ataupun memotong daripada kukunya. Kata para ulama, hatta ya'ummu lahul maghfirah sya'ran mubasyaran, sehingga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh baginya, entah bahkan daripada rambutnya ataupun kuku-kukunya pun mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena fadilah daripada menyembelih hewan kurban begitu besar. Bahkan di dalam riwayat Nabi katakan, "'azzimu dhahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum." Perbagus, kata Rasulullah, hewan sesembelihan kalian itu perbagus. Kurban kalian itu perbagus, maksudnya cari yang paling baik, yang paling bagus. Azimu, yang paling gemuk, yang paling bagus dagingnya. Fa innaha 'alas sirati matayakum. Karena kelak, kata Rasulullah, hewan-hewan ternak kalian inilah yang akan menuntun kalian untuk melewati namanya Shiratal Mustaqim, yang akan kalian kendarai. Bahkan para ulama mengatakan, kalau ada seseorang yang mempunyai harta, kalau seandainya dia belikan hewan kurban itu cukup, kemudian dia sedekahkan harta tersebut, maka digunakan untuk berkurban itu lebih mulia daripada ia gunakan untuk bersedekah. Juga di antara amal-amal yang Allah syariatkan bagi kita, menghidupkan daripada malam Lailatul Id. Lailatul Id dalam riwayat dikatakan, man ahya Lailatul Idain ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Orang yang menghidupkan malam hari raya, akan Allah hidupkan hatinya di saat hati-hati orang itu telah mati. Khususnya di akhir zaman banyak hati-hati yang telah mati, sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, orang yang memegang teguh agamanya di akhir zaman seperti sekarang, kal ghabid 'alal jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api berat.
Tapi orang yang memegang bara api pahalanya, kata orang yang memegang agamanya. Kata Nabi SAW di hari kiamat, di akhir zaman seperti saat ini, kata Nabi, falahu ajru syahid. Kata Rasulullah, orang yang ini akan mendapatkan pahala syahid. Dalam riwayat, lahu ajru mi'ata syahid, pahala 100 orang syahid. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, minnana wala minnahum? Ya Rasulullah, orang syahid di antara kami, yaitu para sahabat, atau di antara mereka? Qala bal minnukum. Orang syahid di antara kalian, kata Nabi kepada para sahabatnya. Jadi pahala orang yang masih memegang teguh agamanya, dia memegang teguh agamanya pada saat akhir zaman seperti saat ini, absyir, berikan kabar gembira bahwasanya Allah berikan kepada dia pahala orang yang syahid di antara para sahabat. Ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita akhir zaman seperti sekarang. Kata para Imam Hasan Al-Basri, orang yang beramal, yang sedikit di antara kita mengamalkan ilmunya, akan Allah bebaskan dia daripada api neraka. Beda dengan orang-orang zaman terdahulu. Kata Imam Hasan Al-Basri, antum fi zaman, kata beliau, kalian berada di zaman pada saat itu yang mana sedikit ilmu yang tidak kalian amalkan akan dimintai bertanggungjawab nanti di hari kiamat. Kelak akan datang satu zaman yang mana kalau mereka mengamalkan sedikit saja daripada apa yang telah mereka dapatkan, maka akan Allah beri ganjaran yang besar bagi mereka. Karena pada saat ini sedikit orang-orang yang mau menolong kita untuk melakukan kebaikan, untuk mengerjakan kebajikan. Tapi sebaliknya banyak hal-hal atau sesuatu yang dapat menarik kita kepada kemungkaran, yang menarik kita kepada kemaksiatan. Oleh karena itu pahala yang Allah berikan pun tidak main-main. Ini 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah kita pergunakan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Kemudian setelahnya akan datang 3 hari daripada ayyam tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari untuk makan, untuk minum, dan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu ta'ala yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda, wa la yuhrimna khairan ma indahu li syarri ma indana fadlan minhu mawjudan karaman wa ihsana. Akhtim amalana amalaka bil husna wa huwa radin 'anna wa ij'al akhir kalamina min intihai ajalina qawlan la ilaha illa Allah tahaqqiqina bi haqa'iqiha ihsana ma'na. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.